Mau kuliah ke luar negeri tapi nggak pede dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki? Bingung cari info universitas dan beasiswa luar negeri? Gak usah bingung, konsultasi aja ke Kuliah Go. Kuliah Go adalah konsultan pendidikan internasional berupa platform pendidikan online, program studi excursion, dan layanan mentoring beasiswa kuliah ke luar negeri terdepan di Indonesia. Kuliah Go juga menyediakan layanan khusus bimbingan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk para santri. Kuliah Go, your best companion to achieve your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Go Sharing Session, ngobrolin tentang beasiswa. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, banyak prestasinya. Nah, sesi kali ini akan membahas tentang kuliah di Turki dan nggak perlu TOEFL atau IELTS. Wah, ini menarik banget nih temanya kali ini. Kalau gitu, langsung saja ya, saya coba mau panggil narasumber kita pada sesi kali ini. Selamat datang, Nur Safira. Marhaba Kakak. Halo, marhaba Nur Safira. Halo Kak Alfian, apa kabar? Baik, terima kasih nih Safira sudah mau hadir dan bagi ilmunya hari ini. Pastinya ini seru banget tentang kuliah di Turki ya. Kuliah Go adalah platform informasi, study excursion, dan mentoring beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi kita ingin membantu dan menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia untuk bisa meraih impiannya kuliah ke luar negeri dan untuk kembali membangun negeri. Kuliah Go akan memberikan ratusan informasi beasiswa di luar negeri yang update, dan juga kita memiliki program bimbingan eksklusif persiapan ujian bahasa asing seperti IELTS, TOEFL, atau bahasa lainnya. Serta tentunya ada program mentoring aplikasi beasiswa langsung dari penerima beasiswa itu sendiri. Dan juga kita berharap semoga corona ini cepat usai, karena kita memiliki program study excursion atau berkunjung langsung ke negara yang kita mau tuju untuk kuliah. Baik, jadi dengan Kuliah Go, saya bisa study abroad. Langsung saja nih, dalam sesi kali ini kita akan menggali dan mengupas tuntas pengalaman dari penerima beasiswa Turki Bursary, Kak Nur Safira. Kami persilahkan. Oke, teman-teman pasti udah tahu dong ini judulnya. Kuliah di Turki gratis dengan Turki Bursary Scholarship. Kenapa sih judulnya kok ditulisnya gratis? Karena memang beasiswa ini beasiswa full 100% ditanggung oleh pemerintah Turki. Wah, pasti pada penasaran dong gimana nih beasiswanya, apa aja persyaratannya, gimana cara dapetinnya, apa aja yang harus dilakuin. Nah, di webinar kali ini, Kak Vira akan menjelaskan tentang Turki Bursary Scholarship. Nah, jadi kita perkenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi nama saya Safira. Sekarang saya melanjutkan studi S1 di Ankara University Turki, dan saya peraih beasiswa pemerintah Turki tahun 2018. Dan jurusan Health Management. Jurusan ini tuh mempelajari tentang manajemen kesehatan. Kebanyakan sih bingung nih tentang jurusan ini, karena jurusan ini cukup unik, dan jurusan ini juga cukup jarang S1-nya di Indonesia, karena kebanyakan health management ini untuk S2, tapi kalau di luar negeri, jurusan spesifik seperti ini, itu ada, dan udah ada S1-nya. Jurusan yang Kak Vira ambil, ini jurusan yang mempelajari tentang sistem kesehatan, bisa sistem di rumah sakit, sistem asuransi, klinik. Nah, itu Kak Vira yang mempelajari. Nah, terus kalau udah lulus bisa kerja di mana?
tentunya bisa kerja di rumah sakit, di asuransi, di klinik. Nah, yang ngapain nih? Nah, biasanya Kak Vira yang manajer suatu rumah sakit, klinik, atau asuransi. Jadi yang ngurus keuangannya, yang ngurus sistem operasionalnya. Jadi begitu. Nah, jadi webinar kali ini agendanya ada 5 teman-teman. Pertama, Kak Vira akan cerita nih tentang pengalaman Kak Vira mendaftar Turki Bursa Scholarship. Nah, terus Kak Vira juga akan membagikan nih tips and trick buat teman-teman nih biar bisa lulus di tahap wawancara. Terus untuk yang ketiga, Kak Vira juga akan sharing mengenai kehidupan di Turki. Jadi pasti pada penasaran dong kehidupan di Turki itu seperti apa. Kak Vira akan sharing juga. Dan Kak Vira juga akan membagikan nih sedikit fun facts about Turki. Karena Turki termasuk negara yang cukup unik. Nah, terakhir ditutup dengan Q&A. Ketika teman-teman wisuda di Turki nanti, kalau sudah jadi peraih beasiswa pemerintah Turki, presiden yang akan datang loh. Siapa tahu wisudawan berikutnya adalah teman-teman yang mendengarkan webinar hari ini. Insya Allah ya. Jadi ini di foto ini acara tahunan dari beasiswa ini. Jadi setiap tahun jika ada mahasiswa internasional yang lulus, yang peraih beasiswa Turki Bursa Scholarship, akan ada acara wisuda. Acara wisudanya langsung didatangi oleh presiden dan pejabat tinggi di Turki. Seru banget dong, wisuda langsung didatangi oleh presiden. Oke, Kak, lanjut. Ini menarik ya, jadi satu-satunya beasiswa yang didatangi langsung oleh presiden itu Turki Burstory ya? Iya, Kak, dan tentunya kita juga pastinya akan mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Wow, prestige banget nih beasiswa ini nih ya, pastinya. Oke, nah ini pengalaman mendaftar YTB. Boleh diceritain nih, Safira, gimana pengalamannya waktu mendaftar YTB ya? Tapi sebelumnya apa sih YTB itu, Safira? Nah, YTB itu singkatan dari Turki Bursa Scholarship itu sendiri. Tapi biasanya kalau anak Indonesia suka bilang YTB karena lebih singkat aja. Jadi kita akan bahas nih cakupan beasiswa apa aja sih yang akan kita dapetin nih kalau kita jadi peraih beasiswa YTB ini. Nah, pertama pastinya gratis biaya kuliah. Nah, gratis biaya kuliah di sini, jadi teman-teman dari awal ke Turki sampai ketika lulus nanti, biaya kuliahnya gratis ditanggung oleh pihak beasiswa. Nah, terus ada tiket PP Turki. Jadi, ketika teman-teman mau ke Turki nih, akan dikasih tiket oleh pihak beasiswa. Biasanya tiketnya dikirim lewat email. Nah, jadi ketika awal ke Turki dan ketika akhir masa studi. Jadi akhir masa studi ketika teman-teman sudah lulus studi di Turki, teman-teman akan diberikan tiket untuk pulang ke Indonesia. Untuk asuransi kesehatan, teman-teman juga akan dapat nih. Jadi jangan takut kalau misalnya tiba-tiba sakit di luar negeri, terus gimana biayanya. Nah, karena teman-teman akan dapat asuransi kesehatan. Jadi ketika teman-teman sakit, akan ditanggung oleh asuransi kesehatan. Jadi teman-teman nggak perlu ngeluarin biaya kalau sakit. Kita juga akan dapat tunjangan per bulan nih, tiap bulannya. Jadi ketika teman-teman udah sampai di Turki, teman-teman akan diarahkan untuk membuat ATM di Turki. Nah, fungsi ATM ini akan disambungkan ke pihak beasiswanya. Jadi biasanya uangnya akan didapatkan ketika akhir atau awal bulan. Nah, uangnya berapa sih yang didapetin? Nah, untuk S1 biasanya sekitar 800 Turkish lira. Untuk S2 berkisar 1.100 Turkish lira. Nah, mata uang negara Turki itu lira ya, teman-teman. Nah, untuk S3 dapat tunjangan per bulan 1.600 Turkish lira.
Jadi berbeda-beda tiap tingkatan S1, S2, S3. Nah, tunjangan per bulan ini benar-benar uang jajan. Jadi kalau teman-teman mau makan di luar atau mau traveling, bisa pakai tunjangan per bulan ini. Juga bisa dipakai buat nabung. Ini terserah teman-teman. Nah, jadi teman-teman akan dapat kursus bahasa Turki juga ntar di sana. Nah, kursus bahasa Turki ini bersifat wajib. Jadi teman-teman, walaupun S1, S2, S3, wajib kursus bahasa Turki. Kursusnya di mana sih, Kak? Kursusnya di universitas yang teman-teman akan studi di sana. Nah, kalau contohnya kayak Kak Vira kuliah di Ankara University, nah jadi kursus bahasa Turkinya di Ankara University juga. Nah, biasanya kita nggak akan sendirian. Biasanya kursus bahasa Turki ini banyak teman-teman internasional lainnya, seperti dari Cina, dari Korea, dari Afghanistan, dari Mesir, dari Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan banyak teman-teman lainnya. Jadi nggak bakal sendirian kok di kursus bahasa Turki, bakal merame banget teman-teman internasional yang lainnya, dan pasti seru banget di kursus bahasa Turki ini. Nah, kursus bahasa Turki ini juga bersifat 1 tahun, terdiri dari 5 level. Jadi teman-teman setelah selesai kursus bahasa Turki ini juga akan mendapatkan sertifikat bahwa teman-teman sudah menguasai bahasa Turki di level tersebut. Nah, setelah itu teman-teman akan dapat akomodasi. Nah, akomodasi di sini juga kalau untuk S1 biasanya dapat akomodasinya tuh asrama. Asrama yang dekat universitas masing-masing. Nah, untuk S2, S3 mendapat bisa tinggal di apartemen atau bisa di asrama. Jadi bisa pilih mau di asrama atau di apartemen. Nah, untuk yang tinggal di apartemen juga akan dapat tunjangan untuk tinggal di apartemen. Jadi kalau misalnya ada yang berkeluarga, yang S2 atau S3 akan dapat tunjangan untuk menyewa apartemen. Sekitar 5.500 Turkish lira per bulan. Nah, orientasi karir nih maksudnya apa di sini? Jadi, pihak beasiswa ini juga menyediakan banyak seminar, acara internasional yang bisa diikuti oleh pelajarnya, mahasiswanya. Jadi, akan banyak acara-acara internasional yang kalian bisa ikutin, dan kadang-kadang bersertifikat juga nih, bersertifikat internasional. Kan lumayan nih ngumpulin juga sertifikat di Turki, untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia. Nah, pasti udah pada penasaran dong persyaratannya nih apa aja nih? Apa aja nih yang harus aku penuhi biar bisa ikut beasiswa ini? Nah, jadi persyaratannya pertama tidak terdaftar di universitas di Turki. Jadi maksudnya di sini teman-teman belum terdaftar di universitas di Turki dimanapun. Nah, yang kedua, lulus sebelum September 2020. Jadi, untuk teman-teman yang lulus sebelum September 2020. Nah, ada batasan usianya juga nih. Nah, untuk S1 itu di bawah 21 tahun. Untuk S2 di bawah 30 tahun. Untuk S3 di bawah 35 tahun. Jadi, kalau misalnya teman-teman melebihi batas usia tersebut, mohon maaf masih belum bisa mendaftar beasiswa ini. Nah, prestasi akademiknya ini berapa nih? Nah, prestasi akademiknya untuk S1 minimal rata-rata nilai rapot 70. Untuk S2 dan S3 75, dan S2 juga diwajibkan IPK di atas 3. Untuk kedokteran dan farmasi, jika teman-teman ingin studi kedokteran atau farmasi di Turki, itu minimal rata-rata nilai rapotnya 90. Jadi cukup tidak tinggi juga kok diminta beasiswa ini untuk nilai rapot rata-rata, karena mereka mintanya cuma 70 sampai 75. Pasti pada penasaran dong sama gimana sih asrama di Turki seperti apa. Nah, jadi ini ada gambaran nih untuk asrama di Turki. Nah, untuk asrama di Turki biasanya kamarnya ada yang berdua, berempat, berenam, berdelapan. Jadi tergantung asrama yang akan teman-teman dapatkan.
Nah, untuk fasilitasnya biasanya teman-teman juga akan dapat makan nih, makannya seperti persis kayak di foto. Jadi makanannya biasanya prasmanan dan teman-teman bisa ngambil di situ. Dan terus kalau ngambil prasmanan bisa makan sepuasnya dong. Nah, biasanya kalau teman-teman, jadi kalau di Turki itu ada dua tipe asrama. Pertama asrama negeri, kedua asrama swasta. Jadi kalau asrama negeri biasanya kalau makan dijatah. Jadi ada jatahnya tiap anak. Jadi kalau misalnya mau nambah biasanya bayar lagi, tapi biasanya bayarnya nggak mahal. Nah, kalau asrama swasta biasanya makannya boleh nambah dan itu gratis. Nah, itu tergantung juga Turki Buslara Scholarship ini akan taruh kamu di mana, di asrama swasta atau di asrama negeri. Itu tergantung pihak dari mereka. Nah, tapi keuntungannya teman-teman nih kalau dapat asrama negeri di Turki, jadi ketika teman-teman traveling ke kota lain, nah, teman-teman nggak usah nginep hotel atau susah-susah cari tempat bayar mahal-mahal. Jadi, teman-teman bisa tinggal di asrama negeri tersebut. Nah, di asrama pun banyak fasilitasnya, kayak tempat belajar, terus kalau ada laundry juga, dan laundry-nya gratis. Jadi, ketika teman-teman mau cuci baju nih, nggak usah capek-capek nyuci baju sendiri, karena akan dicuciin. Jadi, tinggal taruh baju kotornya, ntar ada yang nyuciin, tinggal ngambil deh yang udah bersihnya. Terus juga, teman-teman nggak usah capek-capek nih, bersih-bersih kamar, karena biasanya tiap hari ada cleaning service yang bersihin kamar, jadi paling teman-teman bersihin tempat tidur masing-masing. Enak banget dong. Biasanya asrama ini paling disukai pelajar di Turki, karena pertama harganya terjangkau, kedua udah enak banget di asrama, udah diurusin kan, udah dapat makan, udah dibersihin kamarnya, jadi tinggal belajar, tidur, makan. Nah, di asrama ini cocok juga nih, apalagi kan biasanya orang tuanya kan suka takut ya, anaknya sendiri di luar negeri gimana, aman nggak di sana. Nah, di asrama ini juga dijaga oleh satpam. Dan ada jam malamnya. Jam malam itu berkisar jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi, kalau melebihi jam itu, teman-teman akan disanksi. Teman-teman nggak bisa bohong juga, karena untuk keluar masuk asrama itu aksesnya sidik jari. Jadi ketika teman-teman mau keluar, mau masuk asrama, pakai sidik jari. Jadi bakal kelihatan tuh jam berapa, menit berapa, detik berapa teman-teman keluar. Jadi kalau melebihi jamnya, teman-teman akan dipanggil ke kantor asrama dan akan diberi sanksi. Jadi bisa banget nih meyakinkan orang tua biar nggak takut ketika teman-teman berada di Turki. Untuk asramanya juga perempuan dan laki-laki terpisah dan biasanya jarak antara asrama perempuan dan laki juga cukup jauh. Nah, biasanya juga di asrama kalian akan punya teman-teman, nggak cuma teman-teman Turki, teman-teman dari luar Turki juga, seperti Korea, Cina, Afghanistan, Pakistan, Palestina. Jadi di asrama ini kalian juga bakal punya banyak teman-teman, nggak bakal sendirian, dan kalau misalnya kalian juga pusing sama tugas, atau bingung dengan tugasnya, bisa tanya teman-teman di asrama. Seru banget dong, nggak bakal sendirian. Turki Buslara Scholarship ini mempunyai dua seleksi. Seleksi pertama yaitu seleksi berkas, kedua seleksi wawancara. Jadi sekarang saya akan membahas tentang seleksi pertama. Jadi seleksi pertama ini teman-teman akan masuk ke sistem atau ke website beasiswa ini. Websitenya yang saya sudah taruh di slide ini, yang di highlight warna kuning. Ntar teman-teman klik dan akan diminta untuk register email, password seperti biasa. Setelah itu teman-teman akan masuk ke sistem. Nah, di sistem biasanya teman-teman diminta untuk upload KTP atau paspor. Ini nggak harus dua-duanya ya. Jika teman-teman nggak punya paspor, upload KTP juga boleh. Untuk kedua, pas foto. Ini kalau bisa pas foto terbaru ya. Yang ketiga, ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini juga tinggal difoto, di-scan. Biasanya kan sekarang juga udah bisa ya, foto lewat kamera HP, terus kita masukkan ke laptop, terus di-upload. Bisa juga seperti itu.
ijazah dan transkrip. Kalau misalnya nih teman-teman ijazahnya atau ijazahnya biasanya yang belum keluar, nggak apa-apa, bisa minta surat keterangan lulus sementara dari pihak sekolah masing-masing. Terus dokumen yang diperlukan adalah letter of intent. Nah, letter of intent ini penting banget. Karena letter of intent ini yang akan menentukan teman-teman akan lulus ke tahap selanjutnya atau tidak. Letter of intent ini seperti motivation letter, yang teman-teman nulis nih tentang motivasi teman-teman kuliah di Turki, mendapatkan beasiswa ini, pilih jurusan yang teman-teman akan ambil, universitas apa. Nah, teman-teman bisa jelaskan di letter of intent ini. Biasanya sudah ada beberapa pertanyaan yang disediakan, jadi teman-teman tinggal jawab. Biasanya sih pertanyaannya mengapa memilih Turki, mengapa memilih universitas jurusan tersebut, ekspektasi kuliah di Turki seperti apa. Nah, teman-teman bisa sampaikan, kalau bisa semenarik mungkin ya, karena letter of intent ini yang menggambarkan diri teman-teman. Jadi tim seleksi akan dapat gambaran diri teman-teman dari letter of intent ini. Nah, kalau teman-teman penasaran nih gimana sih cara bikin letter of intent, saya juga udah nulis di blogspot saya sendiri di asiaeropamemanggil.blogspot.com. Di situ ada yang judulnya persiapan mendapat beasiswa. Udah diterangin tuh gimana cara bikin letter of intent yang menarik untuk mendapatkan beasiswa. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk upload surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini adalah surat yang menjelaskan tentang diri teman-teman. Kalau bisa sebaik mungkin ya. Surat rekomendasi ini bisa didapatkan dari orang-orang profesional, seperti kepala sekolah, dosen, profesor, atau bahkan atasan perusahaan. Terus yang terakhir adalah prestasi atau organisasi. Nah, ini juga penting banget yang akan menentukan juga nih apakah teman-teman akan lulus ke seleksi selanjutnya atau tidak. Prestasi atau organisasi di sini dimaksud teman-teman akan diminta untuk upload sertifikat prestasi atau organisasi yang sudah teman-teman lakukan. Nah, prestasinya tuh bisa bermacam-macam, seperti pernah memenangkan lomba, pernah ikut olimpiade, atau bisa ikut seminar, sertifikat kursus bahasa Perancis juga bisa dimasukkan. Jadi prestasi di sini luas ya teman-teman. Untuk organisasi juga teman-teman bisa mencantumkan nama organisasi teman-teman yang udah pernah teman-teman lakukan dan jabatan teman-teman di organisasi tersebut. Nah, ini nih yang di-highlight banget dan masuk ke judul webinar kali ini. TOEFL atau IELTS itu diperlukan jika teman-teman memilih program studi bahasa Inggris. Jadi, kalau teman-teman tidak memilih program studi bahasa Inggris, teman-teman tidak memerlukan TOEFL atau IELTS. Nah, jadi biasanya ketika teman-teman upload dokumen atau berkas di seleksi pertama di sistem, akan muncul universitas dan jurusan. Jadi banyak universitas, hampir seluruh universitas negeri di Turki, teman-teman bisa pilih, dan banyak jurusan yang teman-teman juga bisa pilih. Jadi kalau misalnya aku pengen bisnis, aku pengen belajar kimia, aku pengen belajar akuntansi, nah itu semua biasanya udah ada di sistem dan jurusannya udah banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, biasanya juga udah ditulis tuh setiap jurusan akan memakai program studi bahasa apa. Biasanya udah ditulis bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, tapi memang kebanyakan jurusannya menawarkan program studi bahasa Turki. Jadi kalau teman-teman mengambil program studi bahasa Turki, teman-teman tidak memerlukan TOEFL atau IELTS. Dan biasanya juga Turki Burslara Scholarship ini lebih memprioritaskan anak-anak yang memilih program studi dengan bahasa Turki.
Ini termasuk tips ya untuk dapetin beasiswa ini. Nah, teman-teman, pemerintah Turki juga menawarkan beasiswa TDV, yaitu program beasiswa kuliah jurusan teologi Islam. Ini menarik nih, teman-teman, yang biasanya dari pesantren, tapi juga bisa untuk umum. Diutamakan bagi yang memiliki hafalan Al-Quran dan bahasa Arab. Tapi untuk hafalan Quran dan bahasa Arab di sini bersifat tidak wajib. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai juga tidak apa-apa. Beasiswa TDV dan Turki Bursary Scholarship ini sama dari pemerintah Turki, tapi bedanya Turki Bursary Scholarship dari Kementerian Luar Negeri Turki, beasiswa TDV dari Kementerian Agama Turki. Jika teman-teman ingin mendaftar keduanya, boleh, tidak masalah. Jadi, bisa. Nah, kita masuk ke agenda kedua, yaitu tips interview. Jika teman-teman lulus di seleksi pertama, teman-teman akan mendapatkan email dari pihak beasiswa. Emailnya berisi bahwa teman-teman diminta untuk datang ke tempat wawancara. Tempat wawancara ini diselenggarakan di 2 kota di Indonesia. Pertama, di Jakarta, yang kedua di Aceh. Teman-teman bisa pilih ya 2 kota tersebut. Dan biasanya juga diminta untuk membawa berkas-berkas yang sudah teman-teman upload di sistem, di tahap pertama, teman-teman diminta untuk membawa bukti-bukti berkas tersebut ke tempat wawancara. Jadi kali ini aku akan membagikan tips untuk lulus seleksi kedua, yaitu interview. Pertama, well prepared. Persiapan yang matang untuk latihan wawancara itu penting banget. Jadi kalau bisa teman-teman udah persiapan wawancara dari hari-hari sebelumnya. Kalau bisa persiapan yang banyak ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk membawa dokumen yang sudah diupload sebelumnya di seleksi pertama untuk dibawa ke tempat wawancara. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan overthinking ya teman-teman. Jadi diri sendiri itu jauh lebih baik. Terus jangan gugup. Ini masuk ke tips ketiga. Jadinya kalau teman-teman gugup akan terbata-bata dan bisa lupa semua yang teman-teman udah persiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai gugup ya. Tips keempat, apa rencana kamu setelah lulus kuliah di Turki? Dan kontribusi apa yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia atau masyarakat sekitar? Tips kelima, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Turki. Teman-teman tidak diwajibkan untuk bisa ketiga bahasanya. Teman-teman bisa memilih bahasa Inggris atau bahasa Turki atau bahasa Arab. Salah satu dari bahasa tersebut. Kebanyakan para pendaftar memilih menggunakan bahasa Inggris ketika seleksi wawancara. Teman-teman, Vira akan kasih kisi-kisi saat interview beasiswa. Di pertanyaan pertama, biasanya teman-teman diminta menceritakan harapan ketika lulus kuliah di Turki. Kedua, teman-teman diminta menjelaskan alasan mengapa memilih Turki. Dan yang terakhir, yang ketiga, teman-teman akan ditanya kenapa memilih jurusan yang teman-teman pilih, dan juga akan ditanya pengetahuan seputar jurusan tersebut. Ini biasanya top 3 yang sering ditanyakan saat wawancara beasiswa Turki Bursary Scholarship. Nah, ini yang ditunggu-tunggu banget nih para pejuang beasiswa, yaitu surat penerimaan. Jika teman-teman sudah lulus nih seleksi kedua, seleksi interview, teman-teman akan mendapatkan surat penerimaan dari beasiswa. Biasanya surat penerimaan ini sudah dituliskan nomor beasiswa, nama teman-teman, dan
universitas dan jurusan yang akan teman-teman lanjutkan di Turki. Kita masuk ke agenda ketiga, yaitu Students Life di Turki. Bagaimana sih kehidupan di Turki? Kehidupan mahasiswa di Turki biasanya tidak jauh-jauh dari kampus, Students Club. Students Club di sini organisasi kampus atau perhimpunan pelajar Indonesia yang biasanya terdiri dari pelajar Indonesia yang berada di Turki. Teman-teman juga bisa mengikuti volunteer activities atau kegiatan relawan yang ada di Turki. Teman-teman juga bisa ikut hadir di kegiatan internasional di Turki. Selain itu, teman-teman juga bisa traveling, karena kota-kota di Turki mempunyai keunikan masing-masing yang wajib dikunjungi. Yang terakhir, ini nih yang patut buat kita bangga. Kita akan menjadi duta buat Indonesia ketika di Turki. Ini beberapa momen-momen ketika aku berada di Turki. Pasti kalian tahu dong, satu orang dari foto ini bukan aku. Ya benar, Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Jadi ketika berada di Turki, teman-teman mempunyai banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting dan pejabat-pejabat tinggi negara. Di sini saya mau membagikan momen ketika saya di Turki. Ada beberapa foto di sini. Pasti kalian tahu nih satu toko yang berada di slide ini. Bukan saya. Iya benar, Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Ketika saya di Turki, saya mempunyai kesempatan bertemu tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia yang biasanya diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki. Foto yang ada di kanan dan di bawah, itu momen di mana Perhimpunan Pelajar Indonesia, Ankara, mengadakan international event yang bertema mengenalkan budaya Indonesia di Turki. Dan foto yang kiri terakhir, itu kegiatan volunteer, kegiatan relawan yang saya lakukan di Turki bersama teman-teman di Turki. Foto itu kita lagi mengumpulkan sampah yang berserakan di pinggir pantai. Jadi akan banyak kegiatan, acara-acara yang bisa teman-teman dapatkan di Turki. Kita masuk ke agenda keempat, fun facts about Turkey. Jadi, ini foto kota Istanbul. Istanbul adalah kota satu-satunya wilayah kesatuan di dunia yang dibangun di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Keren banget dong. Jadi, kalau teman-teman pengen ke Eropa, tinggal menyeberangi jembatan tanpa pakai paspor. Nah, fun fact selanjutnya, Turki adalah negara yang memberikan tulip kepada Belanda. Jadi setiap tahunnya, festival tulip terbesar di dunia diselenggarakan di kota Istanbul. Istana Topkapı ini salah satu istana tertua yang berada di Turki. Jadi di Istana Topkapı ini, kalian bisa melihat bukti sejarah Islam. Pasti sering dengar dong cerita Nabi Musa ketika membelah lautan. Nah, teman-teman bisa melihat secara langsung tongkat tersebut yang berada di Istana Topkapı ini. Dan banyak bukti sejarah Islam lainnya yang teman-teman bisa lihat secara langsung di Istana Topkapı Istanbul, Turki. Nah, kali ini saya mau membagikan satu quotes yang memotivasi dari Pak Habibie. Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uang Anda untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai Turki dan beasiswanya, bisa mengunjungi asiaeropamemanggil.blogspot.com. Untuk teman-teman nih yang nggak mau ketinggalan mengenai informasi beasiswa di luar negeri, kalian cek terus ya postingan dari @kuliahgo.
Oke, terima kasih banyak untuk Nur Safira yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, informatif banget. Pokoknya daging semua deh isinya. Nah, pastinya teman-teman yang barusan mendengarkan pemaparan materi dari Nur Safira, pasti sudah terbakar nih semangatnya buat segera mendaftar beasiswa Turki Bursary atau beasiswa TDV ya. Oleh karena itu, Kuliah Go akan mempersembahkan sebuah bimbingan intensif yang sangat spesial buat teman-teman sekalian, bimbingan intensif beasiswa kuliah di Turki. Nah, gimana nih Kak Nur Safira? Kira-kira nanti programnya seperti apa? Wah, ini akan menjadi investasi masa depan nih Kak Alfian untuk Oke, teman-teman di Indonesia. Karena keuntungan yang didapatkan akan banyak banget. Teman-teman akan dibimbing langsung untuk mendapatkan beasiswa Turki nih. Seperti diajarkan cara membuat motivation letter yang menarik, tips and trick lulus interview, membuat CV yang baik, bikin study plan yang baik, dan dibimbing agar kalian mendapat surat rekomendasi dari profesional. oh pokoknya lengkap ya. Semuanya dapat ya pokoknya ya. Satu paket semua ya, Nur Lengkap Safira. banget, Kak. Oke, wah pokoknya nih kalau saya masih pelajar atau mahasiswa, langsung deh saya daftar pokoknya nih. Dan gak kalah menariknya nih, nanti teman-teman akan dibimbing langsung nih oleh expert bersama tutor kita pada sesi kali ini tentunya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan bonus langsung untuk free kelas bahasa Turki, terus juga ada bimbingan pengisian aplikasi beasiswa, dan juga ada free tips mendapatkan student exchange ke Eropa. Wah, pokoknya all in jadi satu. Kemudian pasti teman-teman penasaran bagaimana cara mendaftarnya. Dan program ini didesain setiap seminggu sekali, setiap hari Sabtu, dimulai dari 31 Oktober sampai tanggal 5 Desember ya. Dan tentunya program ini dirancang khusus agar nanti di awal tahun teman-teman yang mengikuti program ini sudah bisa langsung mendaftar aplikasi beasiswanya ya. Ya betul ya, Nur Safira? Bener banget, Kak. Enak banget nih, nggak perlu ribet-ribet lagi. Bingung ngisi aplikasi beasiswanya gimana, udah bakal langsung dapat free bimbingan pengaplikasian beasiswa. Wah, enak banget nih. Oke, nah tentunya harga yang ditawarkan oleh Kuliah Go ini sangat menarik sekali. Yang pertama, untuk satu tiket single, yaitu cukup murah, yaitu Rp499.000 saja untuk 6 sesi dalam waktu 6 minggu. Dan di sini ada program, ada yang paket hematnya, yaitu triple combo. Itu cukup membayar Rp999.000 saja. Satu tiket ini berlaku untuk 3 orang. Wah, ini lebih hemat sekali ya. Jadi lebih baik bisa ajak 2 temennya, udah dapat paket yang lebih murah. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Teman-teman bisa dibuka melalui link bit.ly/kuliahgoturki. Nah, cukup buka link tersebut, teman-teman sudah bisa mendaftarkan program ini dan segera karena kuota akan ditutup kalau pendaftaran akan ditutup kalau kuota sudah terpenuhi. Begitu ya, Nur Safira. Benar banget, Kak Alfian. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita pada sesi kali ini, Nur Safira. Terima kasih juga ya Kak Alfian, dan tentunya para penonton yang sudah mendengarkan sharing mengenai beasiswa Turki. Sampai jumpa di kelas nanti ya. Görüşürüz. Baik, terima kasih Nur Safira. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk penonton Kuliah Go yang setia. Pantengin terus Kuliah Go Instagram di @kuliahgo. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate tentang beasiswa di luar negeri.
Semangat Kuliah Go, kuliah ke luar negeri untuk kembali membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.